Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada ngaji bareng ya bersama Kim, yang mana berkali-kali tertunda ya qadarullah. Nah, Alhamdulillah juga mungkin mengingatkan diri anak pribadi juga dan kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang luang ini untuk bisa membaca kalamnya yang mulia dan bersyukur yang sangat banyak karena Allah memilih lisan kita di antara lisan-lisan hambanya yang lain untuk bisa membaca kalamnya yang mulia pada malam ini insyaallah. Nah, salam dan salam juga tidak lupa pula kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahnya. Amin Allahumma amin. Nah, taib, alhamdulillah. Kaifa halukunna jami'an, ummahat, akhwati fillah. Alhamdulillah bikhair Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Sudah siap ya insyaallah. insyaallah. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, kita akan memulai tilawah kita dengan riwayat Imam Hafs an Asim ya. Fi riwayat Imam Imam Hafs ya, min tariqi Syatibiyah insyaallah. Baik, silakan awalan Ibu Ais ya. Tafadhali. Umi Ais, Oh, keluar. qadarullah. Sinyal ya Masuk sepertinya lagi ini. Ustazah. Iya, masuk lagi. Qadarullah. Sinyal ya. Loh. Umi, silakan Umi. Umi Ais. Maafkan tadi yang ininya lowbat. Oh, Masya Allah. Qadarullah. Naam, iya, Umi Ais, kaifa haluki? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Masya Allah, panjangkan umur kita dan semoga Allah berkahi ya, Ibu Ais ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Naam, tafadholi Ibu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Silakan. 236 ya Ustazah? Iya, naam. 236 berarti la junaha alaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridul malam tamassuhunna au tafridulahunna faridoh wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu Santi.
alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf Mhm. haqqan alal muhsinin. Lanjut. Lanjut Mas saja. Ya, nah. Lanjut. Ini halaman berapa ya? Ini soalnya kepotong. Oh ya, belum ya, digeser apa? Afwan. Halaman 38. Nah, ini sudah. Wa in talaqah. Wa Sebelum naik. in طلقتموهن min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum Santi, bagus. lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Santi. Ini ada faedah di sini. Ibu, ada kata illa. Nah, jadi sebaiknya ya, ketika kita tilawah tidak wakaf di sebelum kata illa, kemudian ada kata walakin, kemudian ada kata hatta, ada kata khalidun. Nah, sebaiknya kita menghindari wakaf di Setelahnya ya. ada ya kataan. Nah, ini ada 5 kata ini, sebaiknya kita tidak wakaf di sebelum kata ini, yang 5 ini ya. Iya, Tapi wakaf di kata tersebut dan memulai dari kata tersebut boleh. Contohnya tadi wakafnya fanisfu ma faradtum illa, itu boleh. Nanti mulai lagi diulangnya dari illa. Nah, boleh. Ya. Ini sudah dicatat, ditandain. Di SS aja dulu boleh. Screenshot. Screenshot. Ya, Ya, sudah? udah. Sudah di screenshot? Nah, Anak tutup ya, hapus ya. Oke. Sebentar. Oke, silakan. Diulang dari mana Ustaz? Boleh, coba Ibu ulang dari faridatan fanisfu ma faradtum illa. Nah, wakaf di illa. Faridatan fanisfu ma faradtum illa Santi. Nah, ulang dari illa. ayya'funa aw ya'fu walladhi biyadihi uqdatun nikah. Santi, Masya Allah. Nah, Ana minta sedikit waktu atau zaman gunahnya Ibu di ai, kemudian di uqdatun nikah, ditambah lagi boleh dari illa diulang. Illa ayya'funa aw ya'fu walladhi biyadihi uqdatun nikah. Masya Allah, mumtazah. Bagus, lanjut. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wala tansawul fadla bainakum. Santi, bagus. Innallaha bima ta'maluna basir. Santi, Masya Allah. Barakallahu fiki Ibu Ais, Masya Allah, bagus. Bacaannya bagus, penyampaiannya bagus, Masya Allah. Barakallahu fiki Ibu. Fatahallahu alaiki futuhal arifin wa ahsanallahu ilaiki. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ba'daha. Badaha ana Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Oh ya, nah, Masya Allah. Tafadhali. Ayat 238 ya Ustazah. Naam, Bu Nur. Di halaman belakangnya, ya benar. Sampai ayat
241 ya. Ya, tafadholi Ibu Nur. Bu Nur sehat? Oh, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Nah, tafadholi iqra'i Bu Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wassalati wal wusta Nah, wa qu Ma'adi ya itu nggak ada wawnya, Ibu. Di wusta nggak ada waw, pakai waw. Nah, kemudian sempurnakan lagi huruf tasdid di huruf shad. Hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Diulang. ya sudah. Hafizu ala sholawati wassalati wal enggak ada walnya. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Terus. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja Wayadharu. ya Dari wayadharu lah. Wayadharuna azwajam. wayadharuna azwajan wayadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Santi apa? Nah, coba diulang lagi Ibu dari li azwajihim mata'an ilal, diulang. Li azwajihim. Li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhrajin fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Masya Allah, Santi, bagus. Wallahu azizun hakim. Iya, lagi satu ayat lagi. Balik. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Masya Allah, barakallahu fiki, Bu Nur, fatahallahu alaiki futuhal arifin. Masya Barakallahu Allah. Ustazah. Iya, Masya Allah. Amin wa ayyaki fajazakillahu khair. Ibu-ibu hebat Jazakallahu semua ya. khairan Masya Allah. ya Ustazah. Ahsanallahu ilaiki, Ibu Nur. Nah, tafadhali. Ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Kaifa haluki? Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Endang. Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Nggih Ustazah. Apa Ustazah suara saya jelas ya Jelas. Ustazah? Alhamdulillah jelas. Jelas Ibu. Nggih, alhamdulillah. Nah, tafadhali Ibu. Kadzalika. Kadzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Ini Bu Endang sudah belajar ada kayak ini. Masya Allah. Nggih, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Masya Allah, Santi. Nah, kalau Ibu Ana ini adik-adaknya, ditihi juga ditekan sama kayak alakum.
lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Coba dari diulang lagi boleh? Lakum dari mana Ustazah? Diulang lagi boleh? Dari kadzalika. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bagus. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim Santi, bagus. wahum ulufun hadarul maut. Nah, di ulu ada tanda matnya, Ibu. Ya, Nah, jadi di ini. Nah, kemudian ini kalau diadak dinaikkan suara di maut ya. Karena pertanyaan. Min dari sana. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Dinaikkan gitu. Ibu ulang dari min diyarihim. Min diyarihim. min diyarihim wahum ulufun min diyarihim wahum ulufun hadarul maut. Nah, di ulunya panjang, Ibu. Oh iya ya. Ulufun hadaral maut. Gitu ya. min diyarihim wahum ulufun hadarul maut. Lanjut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Nah, ada apa tadi? Ayo, ada walakin. Ya, walakin ya Allah, ya Ustazah. Nah, Ya, duluan dari Ustazah. innallah. Di innallah aja. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaron nasi la yaskurun. Masya Allah, panjang ternyata nafasnya pendang. Masya Allah. Tadi kalau nggak sampai, tadi wakaf di walakin nggak apa-apa. Mulai lagi Iya. dari walakin. Yang kita hindari apa? Wakaf sebelum. Walakin hatta ila Ya. walidun sama ana. An aja, an. Anna ya Ustazah. Bukan, an aja, an. Oh iya ya. Huruf an. Dicatat sama saya tadi Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiki. Jadi ini an aja, an gitu ya. Satu Anna. lagi. Oh, Enggak pakai sukun, nunnya sukun. ya. Mau Jadi di sama screenshot dulu aja Ustazah. Mau di Oh, ya. screenshot. Oh, tadi ada screenshot yang tadi. Kemana kirimnya? Oh, ke Ustazah Reni nanti ya. Iya, ya Ustazah. Oke. Bagaimana Ustazah? Lanjut apa sudah? Lakukan sampai terakhir sampai 245 Oh, nggih. akhirnya. Ya. Nah, ya sudah. Dulu ya. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Bagus. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana Santi. qardon hasanan fayudha'ifahu lahu az'ama apa deh? Itu ada fahu lahu sama ya. Fahu lahu sama. Fayudha'ifahu lahu az'afam katsirah. Santi. Nah, di sini sebentar Ibu ada Ya. huruf mim di atas shad ya kan. Nah, ini kalau yang kita ikutin bacaan yang sekarang kita ikuti adalah bacaannya Imam Hafs. Bacaan siapa yang kita ikutin? Jadi kalau ditanya
kalau ditanya bacaan kita, kan qiraat itu ada 10 qiraat ya. Nah, yang kita Ya. ikuti adalah qiraat dari Imam Asim. Ini Imam aku nggak bisa nulis ya. Ulang lagi. Nah, putus-putus. Karena pakai jari nulisnya. Imam Asim. Gimana? Hasmi ya. Asim. Nah, Imam Asim itu ada 2 murid terbaiknya, yaitu Imam Hafs. Hafs. Gimana sih? Jarinya basah kayaknya. Sebentar. Dia Syu'bah dulu ya, Imam Syu'bah dulu. Subah. Ini Syu'bah dulu ya. Iya, Bisa dapat Syu'bah Subah sama Hafs. sama Nah, yang kita ikutin itu adalah Imam Hafs. Imam Hafs. Imam Hafs karena di antara bacaan yang paling termudah itu adalah bacaan Imam Hafs ini. Jadi kalau Iya. ditanya misalnya tanya Ibu baca qiraat apa bacaan Al-Qur'annya? Qiraatnya Imam Asim gitu ya. Hafs. Iya. Asim, tapi riwayatnya Hafs. Maksudnya yang meriwayatkan siapa Hafs gitu ya. Nah, Riwayatnya Hafs. yang periwayatnya Hafs. Nah, jadi kalau Imam Hafs membaca ada huruf shad di atas sin, dia membaca dengan sin saja. Oh, dibaca sin saja. Waya besutu pakai sin ya. Nah, kalau Imam Syu'bah membaca dengan shad. Oh. Bedanya. Jadi ulang kalau Hafs baca dengan sin, Imam Syu'bah baca dengan shad. Padahal mereka gurunya sama. Ya, Iya. sama-sama Imam Asim. Tapi beda ya Ustaz ya. Beda bacaannya kan. Nah, inilah pentingnya nanti ya sesekali semoga nanti ibu-ibu yang hadir di sini bisa Allah mengikuti yang qiraat ini, minimal qiraat Imam Asim dengan 2 muridnya ini. Ya, Imam Syu'bah dan Hafs. Allah. Nah, rumusnya di sini nanti rumusnya kalau ada sin di atas shad, sinnya di atas shad, maka dibaca sin saja. Itu ingat Sin. rumusnya. Ya, Ya. kalau sinnya di atas shad, ini kan ada lagi tempat lain nanti nih. Ya. Ya. Jadi kalau sinnya di atas shad, kita baca sin saja. Ya. Kalau Sin. sinnya di bawah shad, ada lagi. Ada sin di bawah shad. Nah, makanya catat rumus tadi ya. Anak ulang. Kalau sinnya di atas shad, dibaca sin saja. Kalau Imam Hafs ya, imam yang kita ikuti itu Imam Hafs. Nah, menurut Imam Hafs ya. Kalau sinnya di atas shad, maka dibaca sin saja. Sin saja. Kalau sinnya di bawah shad, di bawah shad, maka boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Berarti kita bacanya 2 kali di sana. Di bawah shad. Contohnya pada kalimat musayyitirun. Nah, itu. Bisa dibaca musay, bisa dibaca musai. Baca sin, boleh dibaca shad. Shad. Nah, boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Tapi yang utama shad. Ya, tapi yang utama apa? Shad. Shad. Ya, yang udah utamakan shad. Utama shad. Ya. Jadi itu aja ingat ciri-cirinya ya Ibu Endang ya. Jadi kalau sinnya di atas berarti sin saja. Dibaca sin ya, sin saja. Nah, berarti kita baca apa di sini? Wallahu yabsutu. Pakai ursin, ya kan? Ya. Bukan waya besutu, bukan waya besutu, tapi waya besutu pakai sin. Waya besutu. Asanti, ayo silakan. Dari wallahu ya Ustaz. Wallahu yaqbidu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Asanti, Masya Allah. Tapi Ana mau qalqalahnya Ibu, nampakkan lagi. Waya besutu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tunya kepanjangan. Ya, bakso ya. Ya, tu jangan panjang. Diulang sekali lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Masya Allah. Santi, barakallahu fiki Bu Endang. Fatahallahu alaiki futuhal arifin. Jazakillahu khair ustazah wa fiki barakallah. Jazakillahu khair wa fiki barakallah Ibu. Ahsanallahu ilaiki. Nanti dilihat di surat At-Tur ya. Bu Endang nanti coba lihat di surat At-Tur ya. Di surat At-Tur ayat 37 bagaimana. Nah ya. Surat At-Tur ayat 37 itu sinnya di bawah shad nanti.
Atur Ya. ayat 37 ya. Atur ayat 37. Ya, Boleh atur. baca. Ini apa ya? Nulisnya pakai ujung jari jadi kadang ayat Oke. 37. Nah, Lanjut. oke, kelas ya. Masya Allah. Barakallahu fiki, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahati. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah. Masya Allah. Lama tak jumpa Ustazah. Masya Masya Allah. Allah, akhirnya ketemu lagi. Masya Allah. Tertunda terus waktunya ya, qadarullah. Ada-ada aja. Wah, Masya Allah. Baik, silakan. Alhamdulillah. Berarti ya. Nah, nanti baca sampai ini nggak sampai ini ya, nggak apa-apa. Dibaca dulu nanti sampai waqaf jim ya. Oh, baik. Baik Fadhali Ustazah. di ayat 246 sekarang. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ini sudah banyak belajar ada nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats Lunya panjang, lupa. idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malika lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu diulang Sadah. Nah, Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilam minhum wallahu alimun bizzalimin wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Lanjut. Sampai sini Sadah. Sampai di tanda mal ya, minal mal. Nah. Oh, baik Sadah. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam baik Sadah. Minhu walam Wa nahnu ahaqqu bil mulki wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atam minal mal. Oke, Masya Allah. Hasbuk. Barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki futul arifin. Masya Allah. Masya. Wasanallahu ilaiki.
Jazakillah ya. khairan Ustazah, bimbingan Jadi sudah Ustazah. mulai belajar ada ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Baru Ustazah, baru beberapa kali pertemuan Ustazah. Iya, 2 masya atau 3 Allah, kali. alhamdulillah. Semoga Allah cepat Alhamdulillah. maafkan kita, karena kalau bagi Ana belajar ada itu melembutkan hati, Nah, ya kan? Masya Allah ya. Alhamdulillah ini ya. sebagai bentuk doa kita mungkin kepada Allah. Kita berdoa semoga kita itu tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga bisa mentadaburinya. Nah, mentadaburinya kemudian untuk kita amalkan insya Allah. Barakallahu fiki. Barakallah. Jazakillah khairan Ustazah bimbingannya. Sehat selalu untuk Ustazah keluarga. Amin. Doa yang sama untuk Masya Allah. Nah, Mbak Daha. Assalamualaikum Ustazah. Bimbingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati, kaifa haluki? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Nah, tafadhali Ibu Yati, dilanjutkan yang tadi ya. Qala innallaha astafa. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastah. Wazadahu Wa diulang. zadahu. Nah, hati itu Dari ursin mana ya, saja? Ibu Yati ya. Yang mana? Wazadahu bastotan ursin dijaga jangan sampai betul ya. Iya, baik saja. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jism. Nah, Ulang dialirkan saja. dua sukun ya. Ini disebut dengan iltiqa'us sakinan ketika waqaf. Maka kita harus menampakkan kedua huruf tersebut baik makhraj dan sifatnya. Ya. Wal jism. Wal jism. Coba diulang dari fil ilmi wal jism. Fil ilmi wal jism. Lanjut. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Bu Yati, panjang. Ya. Wallahu. Kemudian lafzul jalalaah Abu Yati bisa tebalkan lagi sedikit. Wallahu yu'ti ti. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ulang saja. Ya, lanjut. Wallahu wasi'un. Wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Lanjut. Lanjut saja. Ya, lanjut. Silakan. Waqala lahum nabiyuhum. Jalan tulisannya saja. Jalan. Ya. Waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fi sakinah. Nah, Ana mau di mulkihi ada marsilah tawilah. Ya, disempurnakan lagi maknya minimal 4 harokat dari inna ayata mulkihi itu ditambah lagi. Nggak kelihatan alisnya. Bentar. Oh, Nggak kelihatan alisnya. Nggak kelihatan alisnya. Nah, Dari mana saja ulangnya? dari inna ayata mulkihi. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Sakinatum min rabbikum wa yaqiyatum. Wa baqiyah kurba. Oh iya tuh. Tapi sudah ulang ini. Dari mirrabbikum aja boleh. Mirrabbikum wa baqiyatum. Mirrabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilu. Wa
آل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiki, fatahallahu alaiki futuhal arifin. Nah, Bu Yati ada yang Ana garisin apa? Kalimat at-tabut, ya. Apa yang Anda garis bawahi? Ada kalimat at-tabut. Ini ada sebuah faedah di sini ya. Faedah apa yang kita dapat di sini? Yaitu kalimat at-tabut di surat Al-Baqarah ini adalah satu-satunya tempat di mana terjadinya perselisihan antara Zaid bin Thabit. Tahu siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Sabit, sahabat ya? Ya, sahabat Rasulullah yang berperan sebagai apa di dalam Al-Quran? Sebagai apa dia? Sebagai penulis. Nah, iya. sebagai Al-Quran di zaman Penulis sahabat ya. Al-Quran. Ya, Iya. jadi Zaid bin Thabit itu terjadi perselisihan antara Zaid bin Thabit dengan Utsman bin Affan. Perselisihannya apa? Yaitu perselisihan penulisan pada kalimat at-tabut. Nah, jadi kata Utsman bin Affan, tabut itu ditulis dengan ta marbutah. Itu ya, tabut pakai ini. Nah, tapi kata Zaid bin Thabit pakai ta maftuhah. Nah, jadi bagaimana caranya mereka para sahabat ini menyelesaikan permasalahan ini, yaitu adalah mereka kembalikan ke lisanul Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun sesuai dengan lisanul Quraisy. Ya. Jadi bahasa orang Bani Quraisy ya. Nah, akhirnya ternyata tertulis adalah dengan ta maftuhah sebagaimana yang tertulis sekarang. Bukan pakai ta marbutah. Ta marbutah itu tak yang terikat. Tak yang terikat itu maksudnya tadi kan terbuka. Kemudian lama-lama terikat. Nah, itu ya. Itu marbutah namanya. Kadang bulat ditulis, kadang seperti ini. Itu tak marbutah. Jadi tak yang terikat. Nah, jadi ternyata menggunakan tak marbutah. Tak maftuhah. Ternyata ditulis dengan tak maftuhah ya. Sebagaimana tertulis ya. Dan hanya di surat ini aja. Kalau di tempat yang lain nggak lagi terjadi. Karena sudah diselesaikan di sini. Gitu ya. Nah, jadi setiap permasalahan itu diselesaikan, kemudian tidak diungkit lagi. Karena nanti ketemu lagi at-tabut nih. Enggak lagi diungkit. Kalau beda dengan kita ya, diungkit lagi ya. Allah subhanahu. Oke, itu aja faedah kita insyaallah. Baik. Jazakillah khair. Biasanya. Amin, amin wa iyyaki. Jazakillahu khair. Kita lanjutkan. Masih ada? Siapa? Ya. Oh, ada Ibu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bimbingan Sehat? Kenapa? Alhamdulillah. Bimbingannya, tolong bimbingannya. Ustazah sehat. Agak delay suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana sehat walafiat. Alhamdulillah. Insyaallah. Tafadhali. Di sini tadi ya, di sini ayat 249 ya. Ayat 249. Panjang. Panjang ya. Nggak bisa satu nafas ya. Nah, ini ada tanda yang Ana garis bawahi. Illa manil tarofa. Nah, ini huruf ghainnya itu kita baca dengan tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi itu maksudnya apa? Tafkhim yang dia lebih ringan dibandingkan tafkhim huruf lainnya. Jangan dibaca manil, tapi manil biasa aja. Bukan dikatakan tipis, tapi dia seperti suara tipis. Manil tarofa ghurfatan biyadi. Iya. Nah, itu ya. Ya. Tafkhim apa namanya? Tafkhim nisbi. Tasfim nisbi. Nisbi itu maksudnya tafkhim yang dia disandarkan ke huruf harokat. Ke huruf sebelumnya yang kasroh atau harokat kasroh. Itu terjadi pada huruf apa? Pada huruf qaf, pada huruf kha, dan pada huruf ghain. Nah, ini berlaku tafkhim nisbi ya. Nah, kalau huruf todho, huruf isti'la yang lain, ini kan huruf isti'la nih, harusnya kan tebal, nggak boleh kita sebut tipis. Tetap dibaca tafkhim hanya saja nisbi, tafkhim nisbi. Kalau huruf istilah yang lain kan dia lebih tebal, kasrah pun tebal. Boy, ya kan? Boy. Kalau ini nggak perlu kui, enggak. Biasanya ri, qi.
Nah, Manik. ya, ketika dia kasroh dia juga tetap sama. Bukan dibaca manil, tapi dibaca manil tarafa ghurfatan biyadi. Ya, tafadhali. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi. Ulang lagi saja. Ya, nah. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Santi. Mubatali innallah diulang atau qala innallah di Qala mubatalikum ditahan gunahnya ikhfa syafawi. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Santi. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Santi, mumtadah, bagus. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Dari qalu. Dari qalu. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Santi. Annahum kurang sempurna tadi ada apa? Idgham mislain atau idgham ini. Annahum ditahan. Annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Santi. Qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Ya, masyaallah. Santi lagi. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana. Santi. Nah, tadi juga bagus ya dari dikata qalu rabbana afrigh, enggak perlu dengan afrigh. Nah, tadi sudah bagus Buneng. Ya, lanjut. Wasabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Santi, Masya Allah. Barakallahu fiki. Fatahallahu alaiki futuhal arifin, Buneng. Jadi ada dua ya, tafkhim nisbi di sini ya, Buneng ya. Ya, Nah, yang tadi di kalimat manil tarofa sama qalu rabbana afrigh. Asanti. Dia tuh ada pengecualian nanti di kalimat yang dia pokoknya pada kata ikhraj aja semuanya terus. Ikhraju misalnya. Nah, kali ini tetap dibaca tebal. Ya, kita bandingkan dengan kalimat ikhwan.
Ikhwan. Ikhwan. Nah, kalau ikhwan kan, kenapa? Nah, ini Anda tulis ya. Kalau ikhwan ini, dia karena setelah huruf kho, huruf waw juga huruf istifal tipis. Maka ini tafkhim nisbi, kho-nya bukan dibaca ikhwan tapi ikhwan. Ya ikhwan gitu ya. Kalau ikhraj, dia tebal, kho-nya tetap mutlak. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf ro juga tebal. Jadi dibaca ikhraju. Dan kata ikhraju itu sering terulang-ulang di dalam Al-Quran ya. Jadi dia tetap tebal. Jangan dibaca tafkhim nisbi ya. Tafkhim nisbi itu yang tertentu tadi aja. Tapi kalau ikhraj tetap tebal. Ada aturannya seperti ro itu hukum ro juga ya Ustazah ya? Nah, dia berpengaruh ke ro juga. Karena ro juga akan dibaca tebal kan. Ya. Jadi ikhraju. Dengan ikhwan kan beda. Ikhwan. Nah, dia tipis wawnya. Huruf wawnya tipis. Ya. Oke, jadi yang ikhwan apa tadi manil tarofa afriq itu tafkhim nisbi. Kalau ifrad dia mutlak tafkhimnya seperti biasa. Seperti Iya. huruf yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiki Buneng, fatahallahu alaiki. Jazakallah Ustazah. Amin amin wa iyyaki fajazakillahu. Na'am ba'daha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eha, kaifa haluki? Sehat? Gimana kabarnya Bu Eha? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Ustazah. Masya Semoga Allah. sehat juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Bu Eha. Alhamdulillah. Siap sudah disiapkan? Insya Allah. Nah, oke. Nah, Bu Ayat, Eha, sekarang ayat diulang lagi ayat 250. 250. Dari walam barozu. Nah, sampai Walam. ayat 252 ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Kalau wakaf wa junudih. Nah, Ya, astagfirullah. Terus saja Ya. diulang lagi. boleh diulang lagi. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Sampai bagus. Qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahum. Nah, ada apa di lam? Wa'alla. Nah, diulang lagi dari wal hikmata wa'allama. Wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinallah. Masya Allah, mumtadah. Diulang dari walakin. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq.
wa innaka laminal mursalin. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah fiki, Bu Deha, Masya Allah. Amin. Fatahallahu alaiki futuhal arifin. Bagus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Syukran Nah, Ustazah. Afwan, Masya Allah. Yassarallahu laki, Insya Allah. Bagus, Alhamdulillah. Nah, Mbak Daha masih ada? Ada Ustazah, anak terakhir Ustazah. Oh ya, nah, Masya Allah. Insya Allah. Kaifa haluki, Bu Rizki, Sudah sehat? Ustazah. Nah, sehat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ya, silakan, Bu Ayat Rizki. berapa Ustazah? Nah, berarti ayat 253 sampai 254. Tilkar rusul. 253 dan 254. Nah, bisa. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah, Bu Rizki, tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. Terus, Mulanya dari mana Ustazah? lanjut aja. Itu sudah ada tanda wakaf. Wa rafa'a ba'dahum. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Astagfirullah. Apa Ustazah, saya ulang. Nah, وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتلف الذين من diulang. بعدهم Diulang. Walau syah. ولو شاء الله ما اقتتل Kalau huruf tanya dua. wal Tata. tata walau syaa Allah ma qatala alladziina min ba'dihim min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Nah, wakafnya di sini. Sampai. Astagfirullah. Nah, ada ini ya, kaidah tadi ya. Sebaiknya Baik, tidak wakaf Ustazah. di sebelum walakin. Diulang lagi dari Baik. mimba di majan atau mimba di Min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin nanti. Nah, mulai dari walakin. ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Asanti. Nah, ini juga ya dibaca tafkhim nisbi ya. Karena huruf kha sukun sebelumnya kasroh. Walakin nah, bacaan tadi bacaan Bu Rizki sudah benar ya. Oh, iya. Oke, lanjut. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Santi. Boleh sempurnakan dari walakin. Tadi yaf'alu agak panjang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Santi.
Lagi, satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqna. Astagfirullahaladzim. Dari Ya, anfiqu aja. Baik, silakan. gimana Ustazah? Kalau nggak sampai nafas darurat nggak apa-apa, wakaf aja. Tapi nanti mundur satu atau dua kata ke belakang. Oh, Boleh. na'am Ustazah. Mm-mm. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum Mm-mm. mimma razaqnakum min qabli an ayat mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi. Astagfirullah ya Ustazah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, mundur aja, mundur. Berarti ulang dari, coba ulang dari min qabli tadi di sana ya, nggak sampai ya. Nah, dari ayat tiya yaumulla, dari ayat. Ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullahu wala syafa'ah. Nah, tun itu wala khullatu, huruf ta marbutah dari wala khullatu. Wala khullatu wala syafa'ah. Ahsanti, lanjut. Wal kafiruna humudz zalimun. Alhamdulillah. Insyaallah. Santi, barakallahu fiki, berizki, fatahallahu alaiki, Barakallah. fatahallahu. Syukran Boleh Ustazah, diturunkan? jazakillah khair. Khalas Jazakillahu Ustazah. khair. Khalas ya. Coba boleh diturunkan sedikit itunya, Oh, layarnya. Diturunkan di ayat di awal, dari awal. dari awal. Ya, dari tilka. Turun Dari ayat 253. Turun ke bawah. Bukan itu. Nah, ke bawah. Bukan. Apa maksudnya tuh? Ininya 253 Ustazah. 253. Dinaikin, berarti dinaikin. Oh iya, maaf. Karena layarnya suruh turunin ke bawah ya. Nah, ini kata darajat ya, Masya Allah ya. Ini biar bisa kita ambil hikmahnya, Masya Allah. Biar kita semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran dan juga semangat menghadiri majelis ilmu, insya Allah. Sebenarnya itu di surah ayat kursi juga ada faedah ya. Nah, tapi nanti kalau kita lanjutkan di ayat kursi ya berarti ya. Ya Ustazah ya, kalau seandainya lanjut ketemu jadwalnya. Oh, gimana Ustazah? Kalau seandainya ketemu. Iya. Oh ya, Ustazah bias ini minggu ke-4, berarti Ustazah minggu ke-4 lagi Ustazah. Oh gitu, siap insya Allah. Ke-4. Ini berarti kita ketemu di ayat kursi ya. Nah, berarti nanti aja Anda sampaikan. Nah, di sini Anda sampaikan sedikit ada kata darajat. Jadi Masya Allah ya, di dalam Al-Quran itu Allah mengulang kata darajat. Kata derajat itu ada sebanyak 14 kali. Ada kata derajat Allah ulang di dalam Al-Quran. Nah, satu kali itu adalah untuk orang yang jihad fi sabilillah. Ya, satu kalinya untuk apa? Orang yang jihad fi sabilillah. Nah, sedangkan satu kalinya lagi itu untuk Allah sendiri. Nah, kalau untuk Allah sendiri itu terdapat dalam Al-Ghafir ayat 15. Al-Ghafir ayat 15. Nah, kalau yang untuk para mujahid fisabilillah itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 96. An-Nisa ayat 96. Nah, sisanya 12 kali, ya kan? Sisanya 12 kali itu untuk siapa? Allah tunjukkan itu adalah untuk para penuntut ilmu. Makanya Masya Allah. Coba bandingkan kenapa lebih banyak kata derajat itu Allah angkat derajatnya orang-orang yang mengetahui, maksudnya mengetahui adalah orang yang belajar dan yang tidak belajar, dibandingkan dengan orang yang jihad fi sabilillah.
Ayo. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa coba? Karena menuntut ilmu itu juga dihitung jihad ya, Ustaz. Ya, itu jihad juga. Tapi apa perbedaannya? Kalau jihad fisabilillah, misalnya kita ke Palestina misalnya, musuh yang akan kita hadapi itu kelihatan. Sahih? Musuh yang kita cari itu nampak. Sedangkan menuntut ilmu, musuhnya adalah hawa nafsu. Tidak kelihatan. Dan itu berat ya, melawan hawa nafsu itu berat. Kadang ada tiba-tiba muncul futur, tiba-tiba malas, tiba-tiba ada gangguan dari syaitan, baik syaitan itu berwujud jin dan manusia, itu berat. Jadi Masya Allah ya. Jadi diingatlah kata sebuah faedah ini, bahwa 12 kali Allah tunjukkan untuk para penuntut ilmu, sedangkan di surat An-Nisa ayat 96 Allah tunjukkan untuk orang yang jihad fisabilillah, dan surat Al-Ghafir ayat 15 untuk Allah sendiri. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mempelajari Al-Quran atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Semoga Allah mudahkan, dan juga alhamdulillah kita masih Allah kasih kesempatan untuk bisa hadir malam ini bermajelis ilmu, apalagi membaca Al-Quran. Allah pilih lisan kita yang mana tidak semua orang bisa membacanya, bahkan untuk hadir sebagai penyimak aja. Itu Masya Allah. Jadi tetap semangat, semoga apa yang kita baca hari ini, baik yang menyimak atau yang membaca, tapi kita baca semua alhamdulillah. Semoga Allah jadikan huruf demi huruf yang kita baca itu adalah menjadi saksi untuk kita kelak, yang akan membantu kita atau menjadi orang dalam kita nanti untuk bisa masuk ke surga Firdaus Allah tanpa hisab Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Jadikan ordal kita nanti insya Allah ya. Semoga ordalnya yang apa nih, yang diperbolehkan, bukan ordal yang dilarang. Orang dalam untuk masuk surga itu adalah Al-Quran. Nah, ya mungkin itu aja dari Ana. Kita cukupkan insya Allah. Ummahat semuanya. Semoga Ustazah, ya. Ustazah, izin bertanya boleh satu aja Ustazah? Ya, boleh silakan. Terkait dengan takhim nisbi tadi Ustazah. Mohon Ya. diulang penjelasannya lagi Ustazah. Ya. Jadi tafkhim itu sebenarnya ada tingkatan, ada tafkhim yang kuat dan ada tafkhim yang ringan. Nah, tafkhim yang kuat itu terjadi pada huruf isti'la yang dia berharokat fathah, dhammah. Kemudian huruf isti'la, huruf sukun sebelumnya fathah dan dhammah. Nah, tapi nanti dia akan menjadi tafkhim yang nisbi atau yang ringan itu kapan? Ketika terjadi khusus pada huruf kha, ghain dan huruf qaf. Maka tafkhimnya lebih ringan. Kita nggak sebut dia tarkik karena dia nggak boleh tarkikan, tetap tebal kan, tetap dengan mengangkat pangkal lidah qi, ghi, khi. Hanya saja tidak seperti huruf shad, si, dhi, qi, dhi. Dia lebih tebal. Jadi tafkhim nisbi itu maksudnya apa? Tafkhim yang dia di nisbi itu disandarkan, dinisbatkan ke harokat kasrah atau ke harokat kasroh, ya ketika dia kasroh atau harokat kasroh sebelumnya. Maksudnya gini, ketika huruf ini kasroh atau ketika huruf ini sukun. Ketika huruf ini sukun. Sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh. Ya. Nantinya adalah karena kasroh ini. Akhirnya dia dibaca dengan tafkhim nisbi. Nah, di dalam Al-Quran tafkhim nisbi itu terjadi yang tadi kita temukan nih, alhamdulillah. Kecuali nanti pada setiap kalimat ikhraj, ukhraj itu ya, itu dia ikhraj. Nah, yang kata ikhraj, maka dia tetap dibaca tafkhim yang mutlak. Ketika ya, jangan dibaca seperti ikhwan tadi, ikhwan tapi ikhraj tetap. Dan kata ikhraj ini terulang-ulang di dalam Al-Quran. Selebihnya tafkhim nisbi. Tafkhimnya lebih ringan. Beda dengan tafkhim mutlak. Kalau mutlak kan benar-benar ya haknya mutlak seperti itu dibaca tebal. Jadi itu sekedar istilahnya disebut tafkhim nisbi. Biar kita nggak menyebutnya dibaca tipis. Jangan disebut tipis.
Gimana baca huruf ghain, kha dan qaf kasroh, atau ketika dia sukun didahului kasroh, kita bilang tipis? Enggak bisa kita sebut tipis. Karena dia adalah huruf isti'la yang dibaca dengan tebal. Semua huruf isti'la itu harus dibaca tebal. Kenapa tebal? Karena ketika diucapkan terangkatnya pangkal lidah. Nah, tapi kenapa huruf shad, dad, ta, dha enggak dibaca tafkhim nisbi ketika kasroh? Karena pada huruf tersebut ada dua sifat yang mewajibkan dia tebal. Apa sifat itu? Ada isti'la dan sifat itbaq. Ya kan? Kalau ini sifatnya apa aja? Sifatnya hanya satu ya. Isti'la. Ya kan? Tapi kalau huruf shad, dad, ta sama huruf dha, sifatnya ada dua di sini. Dia juga isti'la dan juga itbaq. Makanya huruf ini lebih tebal. Apalagi ketika kasroh, tetap dia dibaca dengan tebal. Soi, doi, toi, zoi. Beda dengan ini. Ghain, qaf dan kha dan qaf ini. Dia hanya isti'la aja, jadi dibaca tafkhim nisbi. Ri, khi. Manir, ya. Ikhwan, jangan dibaca kan kalau kita dalam bahasa Arab kan ada ya ikhwan, atau huruf kha ketika kasroh ya akhwi gitu ya, bukan ya akhwi tapi apa ya akhi, biasa saja ya akhi. Nah, tapi tidak disebut tipis, disebut apa? Takhim nisbi. Tafkhim nisbi. Ya, kalau nanti ada Oke. mesti ada pilihan atau identifikasi. Kalau insyaallah Wow. cukup ya. Cukup Bu Enda. Syukran, jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyaki fa jazakillahu khair. Masya Allah. Semoga nanti Allah pertemukan kita kembali ya, insya Allah akan banyak faedah-faedah yang akan kita sampaikan. Jadi intinya tilawah yang Ana ajarkan ini adalah tilawah dengan metode Tuhfatul Muqri. Nah, artinya apa? Belajar Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi kita nggak kemana-mana, ya kita belajar dari Al-Quran, dari Al-Quran itu sendiri, tentang ambil faedahnya dan lain sebagainya. Ya, semoga dengan beberapa ayat yang kita ambil faedahnya, itu membawa perubahan kepada diri kita menjadi lebih baik daripada kita baca banyak-banyak, tapi tidak ada perubahannya, kita tidak tersentuh dengan apa yang terjadi, karena kita tidak tahu faedahnya. Ya, karena asal Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk dibaca dan ditadaburi, kemudian untuk diamalkan. Nah, jadi harapan kita apa? Dengan Al-Quran kita semakin jadi lebih baik. Yang tadinya kita lemah, kita jadi kuat. Yang tadinya kita mudah baper, enggak lagi. Karena apa? Karena kita akan membahas faedah-faedah tentang ayat-ayat Al-Quran yang akan membuat kita menjadi kuat insya Allah. Karena di dalam Al-Quran itu semua ada jawabannya. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kita malam ini. Insya Allah kita saling mendoakan ya, semoga Allah masih mempertemukan kita lagi nanti di bulan depan dalam kondisi yang sehat walafiat insya Allah, tanpa kurang sedikit pun, dan yang hadir sekarang pun masih bisa hadir nanti insya Allah ya. Amin, Allahumma amin. Ya, itu saja dari Ana, semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiran Ustazah, umi-umi semuanya. Jazakillah khair Ustazah. Amin.